Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Oh ya, sebelumnya siapa yang sudah hadir hari ini? Istiarah, Bu. Sama siapa? Adia. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Bu Arifa, Bu Sylvia, Naima, Adin. Oke, berarti cuma Destiara sama Alia ya? Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, ini Ibu ada video ya, video motivasi. Kalian bisa menyimak video ini terlebih dahulu. Terus nanti dari video ini, apa yang bisa diambil dari video ini? Kalian perhatikan terlebih dahulu. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Nah, baik dari tayangan video tadi, hal positif apa yang bisa diambil? Ada yang bisa jawab? Mbak Iva, coba. Dari video tadi. Dari video tadi yang bisa kita ambil, kita tuh harus tetap menjaga lingkungan di sekitar kita. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena yang di video tadi pantai-pantai itu tercemar karena banyak orang yang masih cuek membuang sampah secara sembarangan. Ya baik, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang itu kapan lagi, ya kan? Baik, materi pada pagi hari ini kan apa tadi? Perbandingan senilai. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu menggunakan model PBL dengan pendekatan saintifik dan berbasis profil pelajar Pancasila, berbagai LKPD serta video pembelajaran. Jadi nanti kalian itu harus mampu memberikan
memberikan contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah tersebut melibatkan perbandingan senilai. Nah, apa sih perbandingan senilai itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Perbandingan senilai? Mbak Yulia coba. Perbandingan senilai itu ada suatu angka yang sama, nilainya itu sama. Iya, jadi perbandingan senilai itu jika variabel satu bertambah maka variabel lainnya juga bertambah ya. Ketika variabel bertambah maka nilai variabel yang lain juga akan bertambah. Nah, konsep perbandingan senilai ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Jadi semakin banyak barang yang kita beli maka harganya juga semakin tinggi ya. Terus yang kedua, perbandingan antara banyaknya penumpang dengan banyaknya kendaraan. Semakin banyak penumpangnya, kendaraannya juga semakin banyak. Jadi bertambahnya itu sama ya. Yang satu bertambah, yang satu juga bertambah. Terus yang ketiga, perbandingan antara banyaknya produksi dengan hari yang dibutuhkan. Jadi semakin banyak barang yang diproduksi, harganya juga semakin banyak. Terus yang keempat, perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Jadi semakin lama waktunya, jumlah tabungannya juga semakin banyak ya. Tapi kalau misal kalian nabung, itu kalian ambil-ambil, semakin lama bukannya semakin banyak, malah semakin berkurang ya, atau bahkan tidak bertambah. Jadi kalau nabung itu jangan suka diambil gitu ya. Jadi biar semakin banyak. Terus yang kelima, perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. Jadi semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka waktunya juga semakin betul sekali. Nah, strategi pembelajaran pada hari ini itu nanti Ibu akan menyajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, setelah itu kalian akan Ibu beri soal ya, diagnostik itu untuk mengetahui karakteristik kalian. Setelah itu dari hasil tes tersebut nanti akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi setiap satu kelompok itu beranggotakan 4 peserta didik. Nah, setelah itu kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah berdiskusi nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah itu nanti kita evaluasi bersama ya. Kalian pernah nggak melihat proses orang membuat batik? Pernah. Nah, kalau membatik itu yang dibutuhkan apa saja alat-alatnya? Kain, Iya betul sekali ya. Jadi ada kain, terus ada pewarnanya juga, ada canting. Di permasalahan ini, jika 2 meter kain membutuhkan 100 mili pewarna, kira-kira berapa mili pewarna yang diperlukan untuk 4 meter kain? Ada yang bisa jawab? Ayo Bu. Oh ya, berapa Mbak Iva? Jika untuk 2 meter membutuhkan 100 mili, Iya. maka untuk 4 meter membutuhkan 200 mili. Iya, maka 4 meter membutuhkan 200 mili ya. Iya. Karena kainnya bertambah, jumlah pewarnanya juga bertambah. Iya. Ini berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, siapa yang di sini sering jalan-jalan? Kalau kalian jalan-jalan biasanya naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Pribadi ya. Nah, kalau yang suka naik kendaraan umum itu lebih baik ya karena mengurangi polusi. Nah, dari gambar ini
yang digunakan? Apa coba ada yang bisa menjawab? Apa Mbak Iza? Jika penumpangnya semakin banyak, berarti nanti busnya yang digunakan juga semakin banyak. Iya, betul sekali. Ini seperti contoh penerapan tadi ya. Nah, baik. Kalian mengerjakan kuis terlebih dahulu ya. Coba keluarkan handphone kalian. Scan kodenya. Waktu pengerjaan kuis 5 menit. Soalnya juga cuma 5 menit. Dan pilihan ganda. Ada yang kesusahan. Kalau kalian kesusahan nggak bisa scan, bisa masuk dengan link yang ibu bagikan di grup. Bisa. Sudah bisa masuk semua? Ya, oke. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai? Sudah. Nah, baik, kita langsung nih ada video materinya. Kalian perhatikan video ini baik-baik ya. Hai, aku Gila. Yuk, belajar bareng aku. Kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Ayo kita ikut Doni membeli donat ke toko kue. Harga satu buah donat adalah Rp4.000, 3 donat Rp12.000, dan berapakah harga 5 donat? Apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Pasti lebih mahal, bukan? Nah, benar saja, uang yang harus kita bayarkan dari 5 buah donat adalah Rp20.000. Kira-kira apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tadi? Nah, semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Jika jaraknya ditempuh 96 km, kira-kira berapa liter bensin yang diperlukan? Yuk kita bahas bersama-sama. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel kita bisa menuliskan 1/12 sama dengan N/96, N adalah bensin per liter, N sama dengan 96/12 yang kita dapatkan N sama dengan 8. Maka bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 96 km adalah 8 liter. Nah, dari dua peristiwa tadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang jika suatu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain pun juga bertambah. Kita dapat tuliskan dengan rumus A1/B1 sama dengan A2/B2. Sudah paham kan? Gila pamit dulu ya. Sampai jumpa. Bye. Nah, dari video tadi ada pertanyaan nggak? Kalian yang belum paham bisa bertanya. Apakah sudah paham semua? Yakin? Baik, kalau sudah paham semua, ini dari hasil tes diagnostik tadi sudah ibu kelompokkan ya. Kalian bisa duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
Ada kesusahan nggak? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Ada kesusahan nggak? Sudah selesai? Sudah. Baik. Siapa nih yang mau maju? Perwakilan kelompok. Kelompok ini, Mbak Emma, ya bisa maju nomor, ya, yang ini ya maju. Terus, ya Mbak Ulan bisa maju. Ngerjain yang kegiatan 1 ya. Kalau Mbak Emma kegiatan 2. Udah Mbak Emma? Ya coba diterapkan dari Mbak Ulan dulu. Jadi itu kegiatan Yang lain tolong perhatikan ya. untuk kegiatan pertama itu kan ada kondisi B. Nah itu ada tentang soal saat Pak Indra dan Pak Mael itu mau membuat kolam. Yang di Pak Indra itu saat membuat kolam itu panjangnya kan akan membuat 2 kolam ikan untuk yang besar dan kecil. Nah yang besar itu panjangnya itu 12, lalu untuk perbandingan panjang kolam yang besar dan kecil untuk kondisi A itu panjang yang pertama 12, lalu untuk kolam yang kecil itu 6. Kegiatan 2. Di kegiatan 2 yang pertama itu kan yang ditanyakan adalah jarak dari Kabupaten Bantul ke Rumah Ratna yang di Kabupaten Kudus. Yang kedua yang ditanyakan adalah pertama biasa dari Kota Magelang ke Rumah Ratna di Kabupaten Kudus adalah jaraknya jarak awal Ratna ke Kabupaten Kudus dibagi 64, terus dari hasilnya 65. Ya, itu sekali itu. Kelompok lain jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama. Sama. Ya baik. Nah dari uji LKPD ini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Cukup. Cukup. Ya LKPD-nya bisa dikumpulin ya. Nah selanjutnya ibu punya 2 soal. Kalian bisa mengerjakan 2 soal ini dikerjakan secara individu ya. Dikerjakan di selembar kertas nanti dikumpulkan. Waktu pengerjaannya 10 menit. Ayo bisa dikerjakan mulai sekarang. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Sudah? Sudah belum? Sudah? Ya bisa dikumpulkan. Yang di belakang ke depan ya tolong. Sudah semua? Ya. Nah dari pembelajaran pada hari ini kesimpulannya yaitu perbandingan senilai terjadi ketika variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah ya. Nah bisa diperhatikan tabel ini ya. Ini banyaknya penumpang dengan banyaknya kendaraan. X1, X2, Y1, Y2. Nah berdasarkan tabel ini hubungan banyaknya penumpang dan banyaknya kendaraan dapat menggunakan konsep perbandingan yaitu X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. Ini perbandingan senilai dan ini rumusnya ya. Baik, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perbandingan berbalik nilai ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tolong dipimpin doa ya, Ketua kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam